warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikran Najis dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 25510101097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Okta Supriyaningsih ME SY. Pada video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai ekonomi mikro. Langsung saja kita memasuki pertanyaan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan dampak pasar tradisional dan pasar modern bagi masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, pasar tradisional membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan penghasilan, karena di pasar tradisional banyak pedagang kecil yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, harga di pasar tradisional biasanya masih bisa ditawar sehingga lebih membantu masyarakat. Sedangkan pasar modern atau supermarket memberikan tempat belanja yang lebih nyaman, bersih, praktis, dan modern. Juga membuka lapangan pekerjaan seperti kasir, pegawai, toko, dan security. Namun, adanya pasar modern kadang membuat pendapat pedagang pasar tradisional menurun karena banyak masyarakat lebih memilih belanja di supermarket. Kemudian, dari segi sosial, pasar tradisional membuat hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih dekat karena adanya interaksi secara langsung. Sementara di pasar modern, interaksi sosial biasanya lebih sedikit. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, perbedaan kebutuhan dan keinginan dalam konsumsi secara Islam. Kebutuhan adalah suatu yang memang diperlukan manusia untuk hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah suatu yang sifatnya tambahan atau hanya untuk memuaskan diri kita. Misalnya membeli barang mewah karena mengikuti tren. Dalam Islam, kita diajarkan untuk lebih mengutamakan kebutuhan kita dibandingkan keinginan dan tidak boleh berlebihan dalam berkonsumsi. Selain itu, barang yang dikonsumsi juga harus halal dan bermanfaat. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah fungsi utama distribusi dalam rantai ekonomi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Fungsi utama distribusi yaitu membantu barang agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan mudah dan cepat. Selain itu, distribusi juga membantu produsen menjual hasil produksinya serta menjaga ketersediaan barang di pasar. Contohnya seperti petani menghasilkan beras, kemudian distributor menyalurkannya ke pasar atau ke toko sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan mudah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar memiliki dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Islam mengajarkan konsumsi sesuai kebutuhan dan distribusi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.